Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali Allah memberikan taufiknya, kemudahan kepada kita untuk bisa kita sama-sama hadir di majelis ilmu di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat setiap detik waktu kita beribadah kepadanya di dunia yang fana ini untuk kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sarana, perantara dan wasilah untuk kita layak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak juga di yaumil qiyamah kita bisa bermajelis pula bersama dengan kekasih tercinta kita An-Nabi Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah euforia pergantian tahun baru Masehi, mungkin tidak sedikit ya umat Islam dalam kondisi lupa ataupun tidak sadar bahwa kita juga hari ini jamaah sekalian berada di salah satu bulan yang istimewa. Kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa, Pak? Bulan Rajab, mudah-mudahan masih ingat ya. Dan karena itu di bulan Rajab yang istimewa ini banyak hal yang harus disadari oleh setiap muslim akan urgensi pentingnya kita memaksimalkan ibadah di bulan Rajab ini, di mana bulan Rajab ini kita ketahui bersama jamaah sekalian merupakan salah satu di antara 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala agungkan di dalam Al-Qur'an. Maka Imam Qatadah mengatakan fa'azzim ma 'azzamahullahu taala. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga masih ingat ya jemaah sekalian bahwa 4 bulan haram ini apa saja. Ya, saya khawatirnya nanti kalau kita ketemu sama Nabi di surga, Pak, beliau tiba-tiba buat pertanyaan teka-teki gitu kan. Sebutkan 4 bulan haram gitu nah. Kalau pada nggak tahu, nah ini masalah ini. Jadi apa aja 4 bulan haram ini jemaah sekalian? Nabi sallallahu mudahnya gini jemaah sekalian, mudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban salasu mutawaliyat wa rajabun mudhar baina jumada wa sya'ban. Nah, ini kalau nanti Nabi nanya di surga, Pak, jawabnya kayak gini, Pak. Salasu mutawaliyat wa rajabun mudhar baina jumada wa sya'ban. Ada yang bisa ulangi, Pak? Terjemahnya 3 bulannya berturut-turut kata Nabi SAW dan 1 bulannya terpisah yaitu bulan Rajab. Nah yang berturut-turut itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12, dan bulan yang ke-13 bulan Muharram. Benar Bu, Pak? Bulan ke-13 bulan yang pertama ya. Nggak ada bulan ke-13 ya. Yang ada gaji ke-13, Pak. Bulan yang pertama, ke-11, ke-12 dan bulan yang pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan yang terpisah kata Nabi adalah bulan Rajab, yaitu bulan antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Walaupun kalau kita urutkan dari sisi tahunnya jamaah sekalian, sekarang kita masih berada di tahun 1447 Hijriah, maka bulan Rajab ini sebenarnya bulan haram yang kedua ya, karena bulan haram yang pertama adalah bulan
Muharram, kemudian Rajab, lalu yang ketiga dan keempat bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, di samping itu jemaah sekalian, bulan Rajab ini juga tentunya memberikan semacam kepada kita satu pengingat bahwa kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Makanya para ulama kita menganjurkan untuk kita mulai memperbanyak doa dari sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dua riwayat doanya jemaah sekalian. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan riwayat yang kedua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan berkahilah pula kami nanti di bulan Ramadan. Nah, jadi ada wa ballighna Ramadan dan wa barik lana fi Ramadan. Walaupun yang populer mungkin di masyarakat wa ballighna Ramadan. Nah, di sisi yang lain jemaah sekalian, bulan Rajab ini Pak, ya walaupun diperdebatkan oleh ahli sejarah ya, tapi sesuatu yang sudah masyhur bahwa bulan Rajab ini juga adalah bulan yang mencatat peristiwa agung di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, yang kita tahu di dalam perjalanan ini jemaah sekalian, Nabi SAW di-mi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju Sidratil Muntaha. Yang mana patut dipahami oleh setiap umat Islam bahwa ketika Nabi SAW mi'raj ke Sidratil Muntaha, beliau tidak dalam rangka menerima tata cara sholat ya. Tapi lebih tepatnya jemaah sekalian, beliau menerima ketentuan sholat yang hukumnya adalah akan menjadi wajib untuk beliau dan umatnya sampai hari kiamat. Tetapi tata cara sholat itu sendiri pada dasarnya sudah beliau amalkan ya jauh-jauh hari sebelum perjalanan Mi'raj. Ya, buktinya dalam riwayat yang cukup panjang ya dalam hadis Bukhari ataupun Muslim, Nabi SAW itu sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha beliau sudah sholat terlebih dahulu Pak, bersama dengan para nabi di Baitul Maqdis. Ya, kira-kira sholat apa yang beliau lakukan jamaah sekalian? Sholat apa kira-kira Pak? Ada hadis yang menyebutkan sebelum Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha beliau sholat terlebih dahulu bersama dengan para nabi di Baitul Maqdis. Sholat apa kira-kira? Hah? Ya sholat malam, sholat tahajud ya. Karena perjalanan Mi'raj kapan? Di malam hari, 2 rakaat ya. Nah, jadi artinya ketika Nabi SAW Mi'raj, beliau itu sudah diajarkan bagaimana cara sholat dari takbir sampai salam. Tetapi yang beliau terima Pak ketika Mi'raj itu adalah bukan tata cara sholatnya, namun ketentuan waktu sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, jangan juga dipahami 50 rakaat ya, ini keliru jemaah sekalian. Yang benar adalah dari 50 waktu menjadi 5 waktu ya, karena yang beliau terima itu adalah ketentuan waktunya. Nah, tetapi ya alhamdulillah Pak, awalnya 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu ya, bayangkan aja Pak, kalau misalnya satu waktu sholat itu 4 rakaat dan awalnya 50 waktu, berarti berapa rakaat dalam satu hari satu malam kita sholat Pak, seandainya tidak berkurang. 50 waktu itu dibagi 24 jam berapa menit, kalau 24 dikali 2 saja Pak, itu baru 48 kan? 24 jam dikali 2, 48. Nah, berarti kalau 50 waktu Pak, seandainya saat itu tidak dikurangi, maka setiap setengah jam kita sholat ya, setiap setengah jam. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemudahan, memberikan karunia kepada umat ini. Kata Nabi SAW atau kata Allah dalam hadis qudsi, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Ketentuan sholatnya tetap 5 waktu, tapi nilai pahalanya adalah tetap 50 waktu ya, karena Allah juga berfirman wal hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kita sholatnya 5 waktu tetapi nilainya tetap 5 waktu pahala kita melaksanakan ibadah sholat. Meskipun ya jemaah sekalian, sesungguhnya Pak, tujuan Nabi SAW itu menerima ketentuan sholat 5 waktu saat beliau Mi'raj itu jamaah sekalian, sebenarnya bukan untuk sholat itu sebenarnya Pak. Sholat itu semacam sarana dan perantara saja. Karena hakikat tujuan sesungguhnya Nabi SAW di-Mi'rajkan, seperti disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya adalah untuk litasliyatin Nabi SAW.
Apa artinya Pak? Litasliyatin Nabi. Jadi tujuan Nabi Mi'raj itu sebenarnya adalah untuk menghibur. Litasliyah. Ya, jadi menghibur itu dalam bahasa disebut at-tasliyah. Jadi Nabi SAW itu dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses perjalanan Isra dan Mi'raj, sekaligus mendapatkan sarana untuk bisa menghibur hati beliau ketika dalam kondisi terbebani dengan kewajiban dakwah. Karena kita tahu di dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya dua pendukung utama beliau, yaitu Abu Thalib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nah, maka Nabi SAW dihibur oleh Allah untuk tidak merasa terbebani dengan kondisi itu dengan melalui proses Isra dan Mi'raj. Artinya jemaah sekalian, kalau kita ingin tahu Pak, makom sholat tertingginya seorang muslim itu adalah apa? Nah, target yang kalau bisa kita tuju Pak, agar kita bisa mengevaluasi kualitas sholat kita itu seperti apa, sesungguhnya batas makom tertinggi dari ibadah sholat yang paling baik itu adalah sholatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu beliau sholat dalam rangka apa jemaah sekalian? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat itu Pak dalam rangka untuk dapat surga dan kemudian terhindar dari neraka? Enggak. Bahkan Nabi sebelum sholat pun beliau sudah dijamin masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi Nabi SAW sholat itu Pak dua tujuannya. Yang pertama itu tadi saya sebutkan, untuk tasliyah, untuk menghibur diri, ya, untuk kita bisa bisa meringankan semua beban hidup kita. Ya, maka kalau misalnya ada seorang muslim Pak, ya tentu ini evaluasi bagi kita semua ya. Kalau ada seorang muslim kok setiap kali masuk waktu sholat malah ngeluh Pak, ya, kok azan lagi, sholat lagi. Nah ini masalah ya. Karena Nabi SAW itu ketika beliau sholat tujuannya malah untuk bisa mendapatkan charge dari Allah Subhanahu Wa Taala atas beban hidupnya. Dan yang kedua, Nabi SAW ketika mendirikan sholat Pak juga tujuannya seperti kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya kenapa engkau selalu sholat malam sampai retak-retak kakimu ya Rasulullah, maka kemudian dia mengatakan afala akunu abdan syakuro, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah jadi kalau kita ingin mengukur nih jamaah sekalian ya, nih momen bulan Rajab ini, kalau kita ingin mengukur kualitas sholat kita, rasakan apakah sholat kita itu Pak setidaknya sudah bisa merasakan dua hal ini. Pertama, bisa merasa terhibur dengan sholat ketika Allah perintahkan kita sholat atas beban hidup kita. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk kita berterima kasih atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kalau misalnya belum sampai arah itu Pak, ya minimal seperti yang banyak kita lakukan Pak, sholat itu paling tidak menggugurkan kewajiban ya. Jangan sampai juga tidak pernah sholat gitu ya. Nah jadi maka ini cara kita mengevaluasi kualitas sholat kita. Ya tentunya cara kita mengevaluasi sholat agar mencapai makam Rasulullah SAW juga jemaah sekalian adalah ya dengan kita berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah sholat ini ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya juga melalui pemahaman para ulama yang menjadi jubirnya Rasulullah ketika menjelaskan tata cara sholat beliau. Nah karena itu kita akan kembali membahas tentang tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berdasarkan perbandingan 4 mazhab. Di mana hari ini kita akan masuk kepada materi tentang duduk tahiyat awal jemaah sekalian. Jadi terakhir pada pertemuan tahun lalu ya kita baru sampai pembahasan al-jalsah baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Nah, jadi singkatnya pembahasan sholat kita jemaah sekalian, walaupun duduknya ini kita bahas di rakaat pertama, tapi intinya kan setelah duduk antara dua sujud Pak, lalu kemudian naik rakaat kedua, lalu sampai selesai rakaat kedua, maka nanti yang akan membedakan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua adalah adanya tahiyat awal. Ya, tentunya tahiyat awal ini untuk sholat-sholat yang terdiri dari dua tahiyat ya, yaitu setiap sholat 5 waktu kecuali sholat subuh ya. Tapi kalau misalnya Pak ada makmum yang masbuk di sholat subuh Pak, tahiyatnya ada berapa? Sholat subuhnya masbuk 1 rakaat, berarti tahiyatnya ada berapa? 2 apa 1? Nah ini namanya Pak kalau dalam ilmu fikih disebut dengan al-ghaz fiqhiyah. Ya, al-ghaz fiqhiyah. Jadi al-ghaz fiqhiyah itu istilah untuk menyebut para ulama seringkali
bersama dengan murid-murid mereka gitu ya, mengadakan semacam ya tadi teka-teki fikih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teka-teki fikihnya begini, kapan seseorang ya sholat subuhnya 2 kali tahiyat? Nah, jawabannya berarti apa, Pak? Nah, kalau dia masbuk. Nah, itu 2 tahiyat. Walaupun tetap sholat subuh itu 1 tahiyat ya, karena tahiyat pertama yang dilakukan itu bukan tahiyat sebenarnya, tapi karena mengikuti imam gitu ya. Nah, jadi tapi kalau ingin dijadikan teka-teki fikih kayak gitu, Pak. Salah satu pertanyaannya ya, kapan seseorang sholat subuhnya 2 kali tahiyat? Ya kan orang kadang bingung, Pak. Ada sholat subuh 2 tahiyat. Padahal kan sholat subuh cuman 1 tahiyat ya. Baik, jadi sekali lagi selain sholat subuh, semua sholat 5 waktu itu ada 2 kali duduk tahiyat atau 2 duduk tasyahud ya. Jadi tahiyat dan tasyahud itu jamaah sekalian maknanya atau maksudnya sama, walaupun secara makna beda. Ya, secara makna beda. Jadi kalau tasyahud itu yang membaca 2 kalimat syahadat, kalau tahiyat yang membaca doa at-tahiyatul mubarakatus sholawat dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya dia satu paket bacaan. Nah, nanti baru terpisah ketika membaca sholawat. Ya, itu sholawat itu baru bacaan yang berbeda. Nah, terkait dengan duduk tahiyat awal ini jamaah sekalian dan juga membaca tasyahudnya. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa masalah yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke rakaat berikutnya, yaitu ketika nanti naik ke rakaat ketiga khususnya. Hukum duduk tahiyat awal itu sendiri apa, jemaah sekalian? Termasuk membaca tasyahudnya. Jadi kalau ada seorang muslim jemaah sekalian pada sholat yang ada 2 tahiyat, kemudian pada tahiyat awalnya tidak dilakukan, langsung tiba-tiba naik ke rakaat ke-3. Nah, apalagi kalau itu dilakukan oleh imam misalnya, maka apa yang terjadi pada sholatnya? Apakah sholatnya tetap sah atau tidak atau bagaimana? Nah, maka dalam hal ini para ulama kita terpecah menjadi 2 mazhab tentang hukum membaca dan duduk tahiyat awal ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya jamaah sekalian, dalam mazhab Imam Syafi'i duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Jadi duduk tahiyat awal itu Pak bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah ab'ad ya. Dan dimaksud sunnah ab'ad dalam mazhab Imam Syafi'i maksudnya adalah jika ditinggalkan sengaja ataupun lupa, sholatnya tetap sah dan disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Tapi poin lain yang lebih penting Pak dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang lupa melakukan duduk tahiyat awal ketika lalu dia berdiri dalam posisi telah sempurna, tidak boleh kembali ke tahiyat awal. Seandainya sudah berdiri sempurna, artinya sudah rukun yang baru dilakukan, lalu balik duduk tahiyat awal kembali, maka sholatnya batal. Tapi kalau dalam posisi belum berdiri sempurna, misalnya masih dalam posisi agak jongkok atau agak merukuk gitu ya, tiba-tiba ingat belum tahiyat awal, nah baru itu boleh kembali kepada tahiyat awal. Jadi standarnya apakah sudah sempurna berdirinya atau belum? Kalau sudah sempurna maka lanjutkan saja, nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kemudian sujud sahwinya lupa juga gimana Pak? Hah? Tahiyat awal lupa ya, sujud sahwinya juga lupa. Ya udah biarin aja, karena hukum sujud sahwi pun adalah sunnah ya. Nah, ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka sebagai tambahannya khusus dalam sholat berjamaah Pak. Dalam sholat berjamaah makmum harus paham ilmunya juga. Kalau imam kemudian lupa tahiyat awal, dan imam kemudian tiba-tiba berdiri dan sudah sampai posisi yang sempurna berdirinya, maka makmum tidak usah memberikan semacam kode. Nah, misalnya mengatakan subhanallah, nggak usah. Ya, biarin aja. Karena nanti kalau imamnya sudah posisinya berdiri sempurna Pak, makmumnya kemudian malah bareng-bareng ngomong subhanallah. Nah, imam ini kebingungan Pak. Ya, kebingungannya apa Pak? Ini si malakama nih bagi imam gitu ya. Di satu sisi kalau makmumnya tetap memberi kode subhanallah atau al-fatah, lalu kemudian imamnya balik ke duduk tahiyat awal, sholatnya batal. Tapi kalau imamnya kemudian tetap melanjutkan, nah ini makmumnya nggak paham Pak, malah ribut nanti gitu kan. Nah, jadi maka apa yang dilakukan oleh makmum dalam konteks ini maka didiamkan saja. Nah, nanti maka ketika imam kemudian melanjutkan sholatnya, ya, makmum tinggal siap-siap saja nanti setelah tahiyat akhir sebelum membaca salam, maka bersiap untuk melakukan
sujud sahwi. Tapi yang jadi masalah yang tadi saya katakan Pak, bagaimana kalau imamnya juga lupa sujud sahwi? Ya udah lanjutin. Nah, kalau imamnya lupa sujud sahwi Pak, tiba-tiba salam, perlu nggak makmum mengatakan subhanallah? Hah? Juga tidak perlu. Karena begini kaidahnya jamaah sekalian, untuk gerakan-gerakan sholat yang hukumnya sunnah maka tidak ada fatah atas imam. Fatah itu artinya mengingatkan imam atas kesalahannya dengan membaca subhanallah. Itu namanya fatah. Ya, dalam bahasa fikih disebut al-fathu. Nah, maka kalau itu perkara sunnah, maka tidak usah diberi al-fathu. Tapi diingatkan imam dengan al-fathu kalau lupa apa? Rukun. Nah, jadi fatah itu dalam gerakan sholat hanya pada bab rukun, bukan pada bab sunnah. Ya, jadi kalau imam misalnya nih, pada saat rakaat pertama, sujud pertama, tiba-tiba langsung berdiri, berarti kan belum melakukan duduk antara dua sujud dan sujud kedua kan? Nah, di situ kita membaca fatah, subhanallah. Tapi kalau yang dilupakan adalah tahiyat awal yang hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, maka tidak usah ada fatah. Lanjutkan saja sampai imam nanti sebelum salam. Kalau dia sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi. Tapi kalau seandainya imam tidak sujud sahwi Pak, maka tidak usah di fatah. Tapi menariknya jamaah sekalian, kalau imam tidak sujud sahwi, ya lantas kemudian setelah tahiyat akhir dia membaca salam, kewajiban makmum mengikuti imam sudah tidak berlaku lagi. Dan karena sudah tidak berlaku lagi Pak, kalau makmum ingin melakukan sujud sahwi sendiri boleh. Ya, jadi dalam hal ini makmum punya dua pilihan, ingin ikut imam langsung menutupnya dengan salam, atau ingin melakukan sujud sahwi sendiri, itu boleh. Ya, kenapa? Karena kewajiban makmum kalau imam sudah membaca salam itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, makanya saya pernah sampaikan Pak, kalau kita ingin membaca doa yang panjang di dalam sholat berjamaah, jangan dibaca saat sujud. Ya, jangan dibaca oleh imam saat sujud atau makmum saat sujud. Kalau dibaca oleh imam saat sujud Pak, lama lagi dia baca doanya dalam sholat berjamaah, dikira oleh makmum imamnya meninggal. Ya, karena sujudnya lama banget gitu Pak, dikiranya ada apa gitu kan. Tapi kalau yang membacanya adalah makmum, dalam sujudnya doanya lama banget ya, sampai imamnya salam Pak, maka makmum sholatnya batal karena tertinggal dua rukun, yaitu duduk tahiyat akhir dan membaca salam. Tapi kalau kemudian doa itu dibaca setelah imam membaca salam, sebelum makmum salam, setelah innaka hamidum majid, lalu kemudian makmum membaca doa sepanjang apapun itu, nah itu nggak ada masalah. Ya, sekalipun imam misalnya udah keluar dari masjid, nah itu urusan lain itu. Jadi kalau makmum baca doa terus, nah itu boleh. Makanya kaidah kata Imam Nawawi, jika imam sudah membaca salam, lepaslah kewajiban makmum untuk mengikuti imam. Ya. Baik. Nah dasarnya apa dalam hadis riwayat Imam dalam pendapat mazhab Syafi'i? Ya, dasar mereka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Buhainah, di mana Nabi SAW diceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min ithnataini min adh-dhuhri lam yajlis bainahuma. Jadi pernah diriwayatkan Nabi SAW itu Pak, beliau sholat zuhur, berarti sholat zuhur ada berapa tahiyat? Ada dua tahiyat, sholat zuhur ya. Nabi SAW pernah sholat zuhur yang di situ ada dua tahiyat, tapi rupanya apa yang terjadi? Setelah dua rakaat dalam sholat zuhur itu Pak, lam yajlis bainahuma. Nabi tidak melakukan duduk tahiyat awal, tidak duduk antara dua rakaat di dalam sholat zuhur. Artinya Nabi tidak tahiyat awal. Falamma qada sholatahu, dan ketika Nabi selesai sholat, dalam arti sudah baca tahiyat akhir, sajada sajadataini, lantas beliau melakukan dua kali sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Tsumma sallama ba'da dzalik. Nah setelah itu baru beliau membaca salam. Nah maka disimpulkan dari hadis riwayat Imam Bukhari ini Pak, bahwa membaca ataupun duduk tahiyat awal itu bukan rukun. Kenapa? Karena Nabi melanjutkan sholatnya dan menggantinya dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa duduk tahiyat awal itu bukan rukun. Sebab kalau itu adalah rukun Pak, maka jelas Nabi pasti akan kembali kepada duduk tahiyat awal itu. Tapi beliau kemudian melanjutkannya dan menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, para ulama mazhab Syafi'i mengistilahkan untuk sunnah yang seperti ini Pak, ya, yaitu amalan-amalan yang hukumnya sunnah dan disunnahkan kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Dalam konsepnya mazhab Syafi'i disebut sunnah ab'ad. Nah, bedanya apa dengan sunnah yang lain Pak? Ada yang lain namanya sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayat adalah sunnah yang kalaupun kita tidak lakukan Pak, tidak boleh ya untuk melakukan sujud sahwi. Ya, misalnya jemaah sekalian, seperti kita
misalnya masbuk gitu ya, bukan masbuk sih, lebih tepatnya kita tertinggal sholat, tidak mengikuti imam dari awal. Saat imam sudah berada di posisi hampir mau ruku, kita tiba-tiba ruku. Nah, saat ruku itu kan kita tidak baca iftitah, Pak. Ya, makmum yang tertinggal oleh imam, Pak, tidak disunnahkan membaca iftitah kalau seandainya sudah mendapati imamnya posisi ruku, dan tidak ada iftitah di rakaat yang kedua. Nah, padahal iftitah juga hukumnya sunnah, dan bahkan Nabi banyak mencontohkan. Tetapi kata dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah iftitah ini namanya sunnah hayat. Maka sunnah hayat seperti ini tidak disunnahkan nanti sujud sahwi. Jadi sunnah ada dua dalam mazhab Syafi'i, Pak, ya. Ada sunnah ab'ad disunnahkan sujud sahwi, ada sunnah hayat tidak disunnahkan sujud sahwi. Bahkan yang melakukan sujud sahwi gara-gara tidak melakukan sunnah hayat, sholatnya tidak sah. Ya. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama, Pak, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka mengatakan melakukan duduk tahiyat awal hukumnya adalah wajib. Ya, jadi tahiyat awal dalam ketiga mazhab yang lain hukumnya adalah wajib. Dasar mereka ya karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda, "Fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad." Kata Nabi SAW kepada seseorang sahabat, ya, apabila engkau duduk di tengah solat, maksudnya setelah 2 rakaat, di tengah 4 rakaat solat, duduklah dengan tenang dan bentangkanlah paha kirimu, kemudian bertasyahudlah. Nah, ini kan menggunakan kata kerja perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka disimpulkan oleh mayoritas ulama, Pak, berdasarkan hadis ini, duduk tahiyat awal hukumnya adalah wajib. Tapi semua ulama sepakat, jamaah sekalian, semua ulama sepakat duduk tahiyat awal itu bukan rukun. Bedakan antara rukun dan wajib, ya, dalam istilah fikih dalam bab sholat. Karena kalau rukun itu, Pak, sesuatu yang jika ditinggalkan sengaja sholatnya otomatis batal. Kalau ditinggalkan karena lupa dan baru sadar setelah masuk ke rakaat berikutnya, maka rakaat yang sebelumnya yang tidak ada rukun itu dianggap tidak sah, berarti menambah rakaat. Artinya begini, Pak, kalau misalnya ya tahiyat awal itu adalah rukun, lalu seseorang naik ke rakaat ketiga dan sadar bahwa dia belum tahiyat awal, maka rakaat ketiga itu dihitungnya rakaat keberapa? Rakaat kedua. Artinya di rakaat kedua itu dia harus tahiyat awal kalau itu adalah rukun. Tapi semua ulama sepakat, Pak, tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal bukan rukun, sepakat. Dalam arti kalau misalnya tersadar belum tahiyat awal, tiba-tiba masuk rakaat ketiga, nah di sini yang berbeda di antara para ulama adalah konsekuensi hukumnya. Kalau tadi mazhab Syafi'i, Pak, maka kalau seandainya terlewat, ya rakaatnya tetap rakaat ketiga, namun nanti disunnahkan sujud sahwi. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama terpecah menjadi dua, yang mengatakan hukumnya wajib, ya. Tapi mereka semua sepakat, Pak, rakaat ketiganya tidak menjadi rakaat kedua, namun tetap dilanjutkan. Hanya konsekuensinya yang berbeda. Kalau dalam mazhab Hambali tidak sah ditinggalkan dengan sengaja dan tetap sah kalau ditinggalkan karena sebab lupa. Artinya kalau dalam mazhab Hambali, Pak, orang yang lupa tahiyat awal, orang yang tidak tahiyat awal karena sengaja, sholatnya otomatis batal. Ya, tapi kalau kemudian itu terlupa, maka sholat tetap dilanjutkan, dan sama seperti mazhab Syafi'i, nanti juga mesti sujud sahwi. Tapi yang jadi masalah, Pak, sujud sahwi dalam mazhab Hambali untuk yang tidak melakukan tahiyat awal hukumnya wajib. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, apa perbedaannya? Kalau kemudian salam baru ingat belum sujud sahwi, Pak, dalam mazhab Syafi'i sholatnya sudah sah. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, jika sholatnya kemudian sudah ditutup dengan salam baru ingat belum sujud sahwi, maka harus sujud sahwi lalu salam kembali. Nah, itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, Pak, maka jika ditinggalkan dengan sengaja sholatnya sah namun berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, ditinggalkan karena lupa, sholatnya tetap sah dan tidak berdosa. Namun dalam hal ini mereka tidak mensunahkan sujud sahwi. Nah, itu berarti terkait dengan sujud sahwinya, dua madhab menetapkan ada sujud sahwi, dua madhab mengatakan tidak ada sujud sahwi. Ya. Baik. Nah, daripada bingung-bingung, Pak, pilih satu aja madhabnya, ya. Dan kalau tidak ingin bingung, Pak, ya
Solusinya apa? Ya duduk tahiyat awal gitu aja. Dan biasanya kita kemungkinan besar Pak, namanya sholat walaupun tahiyat awal itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, tetap kita lakukan nggak? Ya nggak usah sunnah abad Pak ya, sunnah-sunnah yang biasa saja yang hukumnya sunnah hayat itu aja kita tetap lakukan kan, mengangkat tangan, salam kedua dan seterusnya. Apalagi sunnah yang abad, yang dalam istilah lebih populernya Pak, sunnah abad itu juga disebut sunnah muakkad. Nah sedangkan kalau sunnah hayat itu sunnah ghairu muakkad ya. Baik, kemudian cara duduknya bagaimana jemaah sekalian? Nah cara duduknya Pak seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau mayoritas ulama mensunnahkan duduknya dengan iftirash. Tapi kalau dalam mazhab Maliki duduknya adalah tawarruk. Ya, iftirash itu ya artinya duduk di antara dua kaki yang kita lipat. Tapi kalau Imam Maliki Pak duduknya tawarruk, yaitu dengan melipatkan kaki kiri ke dalam lipatan kaki kanan seperti tahiyat akhir. Ya, jadi kalau dalam mazhab Maliki Pak tidak ada duduk iftirash. Dalam mazhab Maliki semua duduk adalah tawarruk. Ya, tapi kalau dalam pendapat mayoritas ulama tahiyat awal ini duduknya adalah iftirash, sedangkan tahiyat akhir nanti duduknya tawarruk. Kecuali dalam sholat 2 rakaat seperti subuh Pak, yang mana untuk sholat subuh maka mayoritas ulama nanti terpecah lagi menjadi 2. Ya, yang mana kalau dalam mazhab Hambali mereka mengatakan duduk tahiyat akhir di sholat subuh duduknya iftirash, sebagaimana mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki duduknya tetap tawarruk. Nah, jadi kalau kita mendapati di sholat subuh misalnya ada yang duduk iftirash Pak, berarti mazhab apa? Sholat subuh ya, di tahiyat akhir ada yang duduknya iftirash, berarti mazhab apa? Nah, ada 3 kemungkinan Pak. 1 mazhab Hambali, 2 mazhab Hanafi, yang ketiga nggak tahu mazhabnya apa Pak. Ya, coba aja tanya gitu, mazhabnya apa gitu. Wallahu alam, saya ngeliat ustaz saya kayak gitu ya udah, berarti mazhabnya nggak tahu. Berarti mazhabnya mazhab apa Pak? Hah? Mazhab ustadznya. Mazhab ustadznya. Tapi ya nggak apa-apa Pak, karena kata para ulama mazhabul ammi mazhabu muftihi. Ya, mazhabnya orang awam adalah mazhab muftinya. Ya, muftinya berarti siapa? Ya ustadznya gitu ya. Tapi sang ustadz yang harus tahu mazhabnya apa gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab dia dalam menyampaikan ilmu ya. Baik, kemudian bacaan duduk tahiyat awal jemaah sekalian. Kalau bacaan dari sisi hukum sederhananya sama seperti hukum duduk ya. Jadi kalau untuk bacaannya jemaah sekalian pada hukum asalnya sama seperti hukum duduknya. Yang tadi kita sebutkan Pak, dalam mazhab Syafi'i berarti sunnah abad, sedangkan dalam mazhab yang lain hukumnya adalah wajib ya, dengan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda tadi. Tapi dalam duduk tahiyat awal ini kita perlu bedakan jemaah sekalian bacaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir ya. Nah, kalau untuk bacaan yang sama antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir Pak adalah sama-sama membaca tahiyat dan tasyahud, dan hukumnya sama seperti yang tadi kita sebutkan, seperti hukum duduk tahiyat awal itu sendiri ya. Apa bacaannya jemaah sekalian nanti mungkin kita akan bahas lebih detail di tahiyat akhir ya. Nah, yang jadi masalah Pak, yang berbeda dengan tahiyat akhir itu adalah membaca sholawat. Nah, untuk membaca sholawat ini jemaah sekalian, mayoritas ulama mengatakan tidak disunnahkan membaca sholawat di tahiyat awal. Jadi di tahiyat awal menurut madhab Hanafi, Maliki dan Hambali sunnahnya hanya sampai tasyahud ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai wa rasuluhu lalu kemudian naik ke rakaat ketiga. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i, maaf, sebelum saya masuk mazhab Syafi'i ya. Nah, ini seperti disampaikan oleh Imam Alauddin As-Samarqandi dalam kitab beliau Tuhfatul Fuqaha, beliau mengatakan hal yuzadu ala tasyahhudi minas shalawati wad da'awat fanaqul. Apakah setelah tasyahud itu ditambahkan dengan membaca sholawat dan membaca doa-doa lain? Maka kami katakan fit tasyahudil awwal la yuzadu alaihi syai'un inda ammatil ulama. Kata Imam Alauddin As-Samarqandi, untuk tasyahud awal tidak ditambah apapun setelah tasyahud menurut kebanyakan para ulama. Jadi dalam pandangan kebanyakan ulama Pak, tasyahud awal cukup sampai membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau menurut pendapat mayoritas, yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali. Tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah, termasuk sunnah abad membaca sholawat, tapi cukup minimal membaca sholawat untuk Nabi Muhammad saja ya.
Minimal baca salat atas Nabi. Nah, ini kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hal tusyra'us shalah 'ala Nabi SAW akibat tasyahhudil awal? Apakah tetap disyariatkan membaca salawat ya kepada Nabi pada tasyahud awal? Was sahih annaha tusannu. Pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Wa amma salatu 'alal ali fit tasyahhudil awwal lam tusyra' huna. Adapun membaca salawat untuk keluarga Nabi maka tidak disunnahkan. Nah, ini beda dengan tahiyat awal, tahiyat yang kedua, Pak ya. Jadi kalau di tahiyat awal dalam mazhab Imam Syafi'i, Pak, maka membacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad. Dah selesai. Lalu kemudian naik ke rakaat ketiga. Jadi tidak dengan menambah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi cukup hanya sampai membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabuna, dan para ulama kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'i mengatakan yukrahu an yazida fit tasyahhudil awal ala lafzi tasyahhudi was salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal al idza sannannahuma. Dimakruhkan membaca tambahan setelah tasyahud di luar sholawat kalau kita katakan sholat itu hukumnya sunnah. Artinya jemaah sekalian, di dalam sholawat itu, Pak ya, dan doa setelah sholawat ada 3 hukum dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama yang disepakati sunnah hanya membaca apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau ingin menambah dengan salat Ibrahimiyah, Pak, sampai wal al, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ini boleh. Sampai innaka Hamidum Majid itu boleh. Tapi makruh setelahnya membaca doa. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubi, Allahumma inni apa? Ada 4 itu, Pak. Allahumma inni a'udzubika gimana? Allahumma inni a'udzubika, saya lupa doanya, Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doa ini makruh dibaca pada tahiyat awal. Ya, jadi ada 3 hukum ya. Yang pertama yang disepakati sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah cukup membaca sholawat untuk Nabi. Adapun sholat Ibrahimiyah sampai innaka Hamidum Majid hukumnya ya tidak disunahkan banget, Pak, tapi hukumnya boleh. Sedangkan doa setelahnya itu hukumnya makruh. Adapun kalau mayoritas ulama malah tidak sama sekali mensunahkan membaca salawat, hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kalau di tahiyat awal ya. Beda nanti kalau tahiyat akhir, Pak ya. Kalau tahiyat akhir malah hukumnya adalah wajib atau rukun ya. Baik, nah ini kalau dari sisi bacaan saat tahiyat awal. Lalu kemudian kita naik ke rakaat yang berikutnya. Tapi sebelum masuk ke rakaat berikutnya, Pak, bagaimana kalau tadi kan bacaan ya, bagaimana posisi tangan, jari dan mata kita ketika kita duduk tahiyat awal itu apa posisinya seperti apa? Nah, ini saya baca dulu kaidah dasarnya ya. Hadis Nabi SAW an Abdullah bin Zubair anna Rasulullah SAW kana idza qa'ada fit tasyahhud. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau duduk membaca tasyahud, wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihil yusra. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, yang kanan-kanan, yang kiri. Kemudian wa asyara bis sababah. Lalu beliau, Pak, mengangkat jari telunjuknya ya yang kanan, la yujawizu basaruhu isyaratahu. Yang mana kedua matanya itu, Pak, pandangannya tidak melewati ujung dari jari apa? Jari telunjuknya. Jadi dalam hadis ini, Pak, dalam hadis Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Nasai ini diisyaratkan kepada 3 posisi tubuh ya. Yang pertama adalah tangan masing-masing diletakkan di kedua paha. Ini mengisyaratkan, Pak, bahwa tangan disunahkan ketika duduk itu di atas paha, itu maksudnya tidak ada bersedekap. Karena bersedekap hanya pada posisi apa? Berdiri gitu ya. Jadi kalau ada orang sholat saat duduknya malah bersedekap gitu ya. Nah, itu menyelisih sunnah. Karena bersedekap hanya posisi berdiri. Jadi posisi kedua tangan itu berada di atas kedua paha ya, dan kedua pahanya sendiri ya, bukan paha orang lain ya. Karena ini, Pak, kalau dalam konteks taklim yang nanti biasanya dipakai oleh kalangan sufi biasanya, Pak ya. Taklimnya itu kalau kalangan sufi membaiat seorang murid itu, Pak, meletakkan kedua tangannya di atas paha muridnya. Ya, seperti seperti malaikat Jibril ya, ketika datang kepada Nabi SAW mengajarkan tentang iman, Islam dan iman ya. Fa asnada rukbatai ala rukbatai wa wada'a kaffai ala fakhidaihi ya. Jadi beliau meletakkan dua lututnya langsung di depan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi ya. Itu konteksnya belajar, Pak ya. Tapi kalau konteksnya sholat
maka megang paha masing-masing gitu ya. Jadi jangan paha orang lain itu dipegang Ibu. Nah, jadi ini kalau konteksnya sholat. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah jari telunjuknya dijulurkan. Nah, ketika jari telunjuknya dijulurkan Pak, caranya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, matanya itu posisinya melihat apa? Posisi jari telunjuk. Jadi ketika kita tahiyat awal ataupun tahiyat akhir Pak, saat sebelum menjulurkan telunjuk, mata tetap ke arah apa? Ke arah tempat sujud. Ya, sebagai ulama dia mengatakan ke arah kiblat. Tetapi ketika jari dijulurkan yang telunjuknya, maka kemudian mata melihat ke arah jari. Sunnahnya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan Pak, kapan jari telunjuk ini dijulurkan? Ya. Nah, maka dalam masalah ini jemaah sekalian, ya tadi sudah kita jelaskan, tangan diletakkan di atas paha, mata melihat ke jari telunjuk yang kanan, dan yang dijulurkan ini jemaah sekalian adalah telunjuk tangan kanan. Ya, dengan catatan seperti kata Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu', kalau seandainya ada seseorang Pak, dia jari telunjuk di tangan kanannya tidak ada, putus misalnya, maka tidak bisa diganti dengan jempol, jari tengah ataupun jari yang lain. Jadi cukup kalau jari telunjuk tangan kanannya nggak ada Pak, ya dia diletakkan di atas pahanya, nggak bisa diganti dengan jari yang lain. Sebagaimana kalau kemudian tangan kanannya misalnya putus, nggak bisa diganti dengan telunjuk jari yang kiri, ya tangan kiri nggak ada gitu ya. Jadi ini khusus hanya untuk telunjuk tangan kanan, nggak bisa diganti dengan yang lain, kata Imam Nawawi seperti itu ya. Nah, tapi kapan kemudian jari telunjuk ini dijulurkan? Ulama kita terpecah menjadi 5 mazhab. Dan dari 5 mazhab ini jamaah sekalian bisa kita ringkas menjadi 2 pendapat dulu ya. 2 pendapat dua pendapat terkait dengan kapan dijulurkan jari telunjuk. 2 pendapat ini adalah pendapat yang pertama Pak mengatakan jari telunjuk dijulurkan selama duduk, berarti dari sejak membaca at-tahiyat. Dan cara yang kedua atau mazhab yang kedua, dijulurkan dalam kondisi tertentu saja, artinya tidak setiap posisi duduk. Nah, bagi yang kemudian mensunnahkan menjulurkan jari telunjuknya selama duduk tahiyat, berbeda pendapat dalam 2 mazhab. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, di mana beliau mensunnahkan menjulurkannya Pak dan menggerakkannya ke atas bawah. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki menggerakkannya bukan ke atas bawah, kanan kiri. Kelihatan Pak tangan saya? Nah, jadi kalau kata Syekh Al-Albani Pak menjulurkannya atas bawah. Dan Syekh Al-Albani Pak mengajarkan cara menjulurkan dan menggerakkannya itu bukan jarinya semua digini ini, bukan ya. Tapi cukup apa? Ujung jarinya saja. Jadi kalau pernah ngelihat ekor ular derik itu Pak, dia bergeraknya kan di ujung aja. Jadi artinya menggerakkannya itu dengan gerakan-gerakan kecil hanya di ujung jari, ke atas bawah. Ini pendapat siapa? Syekh Al-Albani. Dari sejak at-tahiyat sampai selesai. Sedangkan kalau pendapatnya Imam Malik, mazhab Maliki Pak, menggerakkannya juga dari sejak at-tahiyat, tapi bukan atas bawah, tapi apa? Kanan kiri. Nah, jangan-jangan nih Pak ya, jangan-jangan nih ada orang yang ingin menggabungkan 2 pendapat ini Pak, akhirnya ngelingker. Jangan-jangan. Ya kan atas bawah kiri kanan, akhirnya jatuhnya apa? Ngelingker. Tapi saya nggak tahu pendapat siapa itu yang ngelingker itu Pak ya. Karena kalau yang dari awal tahiyat itu cuma 2 ini aja, atas bawah atau kiri kanan ya. Tapi itu dari kadang ada orang ya, tapi nggak usah berkreasi lah Pak ya. Kalau tidak ada pendapat ulamanya ya nggak usah berkreasi ya. Ya itu improvisasi bukan pada tempatnya. Makanya untuk amannya Pak, yang kalau artinya gini ya, di satu sisi kita menghormati pendapat ulama apapun pendapat mereka gitu ya. Tapi kalau kita kemudian ingin menciptakan hal yang baru ya, dalam tanda kutip tahu diri aja lah dulu gitu. Ya, kalau ingin menciptakan hal baru gitu Pak ya. Karena ya tentu ulama-ulama tidak mungkin melakukan improvisasi ini kecuali ada dalilnya. Lah kalau kita ada dalilnya enggak, nah itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, tapi kalau artinya gini Pak, udah debatnya cukup panjang dengan pendapat ulama, tiba-tiba ada yang menciptakan masalah yang baru gitu ya. Padahal masalah lain masih banyak yang kita perlu solusinya. Baik, adapun untuk 3 mazhab yang lain ya Mas kalian, kan tadi saya sebut ada 5 ya. Maka mereka menggerakkan jari telunjuknya ini caranya berbeda, tetapi intinya tidak dari awal Pak. Ya, kalau dalam mazhab Hambali
kalau dalam mazhab Hambali mereka mensunahkan menggerakkan jari telunjuk setiap kali menyebut nama Allah. Setiap kali menyebut nama Allah. Jadi ketika baca tahiyat akhir atau tahiyat awal Pak, ketika nama Allah digerakkan, turunkan lagi. Misalnya turunkan dulu ya, tahiyatun mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi setiap kali nyebut nama Allah digerakkan. Ini pendapat mazhab siapa? Hambali. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi, mereka menggerakkannya cuma sekali saja Pak, lalu diturunkan. Saat membaca isbat itu diangkat, saat membaca nafi itu diangkat, saat membaca isbat diturunkan. Apa ini maksud nafi dan isbat? Nafi dan isbat itu adalah saat membaca syahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha. Alla ilaha itu artinya nafi Pak. Aku bersaksi tiada Tuhan. Itu namanya nafi. Artinya menafikan, meniadakan Tuhan selain Allah. Lalu setelahnya illallah itu namanya itsbat, menetapkan bahwa Tuhan yang layak disembah hanya Allah saja. Maka dalam mazhab Hanafi mengangkatnya saat nafi, menurunkan saat isbat, dan setelah itu tidak lagi dijulurkan, cuma sekali aja. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi dari sejak tahiyat itu tidak dijulurkan, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Terus turun, tidak selesai. Nah, yang agak mirip dengan mazhab Hanafi Pak adalah mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i mirip seperti mazhab Hanafi, diangkat ketika nafi tapi tidak diturunkan sampai selesai. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi diangkat dulu saat nafi, langsung diturunkan ketika isbat. Tapi dalam mazhab Syafi'i diangkat ketika nafi dan terus dijulurkan sampai selesai. Nah, ini pendapat mazhab siapa? Syafi'i. Nah, dan ini saya sampaikan ke 5 pendapat ini Pak, bukan untuk membuat kita bingung ya, tapi biar kita bisa berlapang dada menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi kalau kita sholat Pak, fokus saja sama jarinya masing-masing ya. Jangan fokus sama jari kiri kanannya gitu Pak ya. Kalaupun beda kiri kanan ya udahlah, urusan masing-masing. Oh, iya. Kira-kira gimana? Nah, jadi intinya biar tahu ini ya udah, biar kita bisa ya. Kadang ada orang yang terlalu iseng juga, mengapain Bapak ya, kecuali kalau jarinya njulur tapi julurnya ke dia kayak gini gitu, karena itu beda lagi kalau kayak gini gitu Pak. Itu namanya ngajak berantem gitu namanya gitu ya. Nah, jadi intinya perbedaan itu suatu yang meniscayakan lah. Tapi sekali lagi kalau dalam kaidah usul fikih Pak, sebenarnya kebenaran itu cuma satu. Kebenaran itu cuma satu Pak, walaupun dalam masalah khilafiyah para ulama ya, hanya saja yang satu ini yang kemudian kita tidak tahu kalau dalam masalah khilafiyah ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Pak, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang ulama berijtihad dan dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Hadis ini kata para ulama usul fikih Pak menegaskan bahwa kebenaran yang mutlak di sisi Allah hanya 1. Walaupun pendapat ulamanya banyak. Artinya dari 5 pendapat tentang menggerakkan jari ini Pak, tetap nanti di sisi Allah yang benar adalah 1 ya. Tapi yang 1 ini yang mana? Ya jawabannya wallahu a'lam gitu ya. Jadi tinggal kita tunggu aja nanti sama Allah di pengadilannya gitu ya. Makanya sekali lagi Pak, saya kadang membayangkan ya, jangan-jangan nanti di surga itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini berempat kumpul Pak di hadapan Allah, rebutan sampai dapat 2 pahala. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya mengatakan ini, Imam Malik mengatakan begini, Imam Syafi'i begini ya. Kita yang jadi pengikut nonton aja di belakang Pak. Siapa yang dapat 2 pahala, siapa yang dapat 1 pahala. Tapinya yang pastinya nggak dapat pahala Pak, 1 yang nggak sholat, 2 yang nyalahin para ulama. Itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, jadi intinya bayangkan saja Pak, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita rasakan nanti di surga. Makanya luar biasa doa yang Allah ajarkan kepada kita Pak di dalam soal hasyar, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ini kalau kita tadabburi Pak, doa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita kalau di dunia saja kita tidak bisa berlapang dada dan senantiasa hasad dan dengki kepada saudara mukminnya Pak, apalagi nanti di akhirat ya. Karena salah satu nikmat surga adalah dihilangkannya rasa dengki. Nah, termasuk dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, yang terakhir Pak ya, kita tutup mungkin karena sudah mau
Udah masuk surga belum, Pak? Belum. Baik, kita tutup dengan posisi setelah kita tahiyat awal, Pak, naik ke rakaat berikutnya. Nah, ketika kita hendak ke rakaat berikutnya, jemaah sekalian, ya, mau ini rakaat kedua, ketiga atau rakaat pertama, kedua gitu ya. Intinya sih kita pindah ke rakaat berikutnya. Ada beberapa gerakan yang perlu kita ketahui ketentuan fikihnya. Yang pertama, jemaah sekalian, apakah disunnahkan melakukan duduk istirahah? Nah, duduk istirahah ini, Pak, hanya berlaku untuk rakaat pertama naik ke rakaat kedua dan rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Jadi tidak ada duduk istirahah pada rakaat kedua, ketiga. Hanya satu, kedua atau tiga, keempat. Nah, yang dimaksud dengan duduk istirahah, Pak, adalah setelah sujud kedua tidak langsung berdiri, tapi mengambil posisi duduk terlebih dahulu, lalu kemudian langsung berdiri. Jadi kalau saya contohkan begini, Pak. Jadi istirahah itu ya setelah kita sujud. Nah, kalau langsung berdiri berarti tidak duduk istirahah. Tapi kalau setelah kita sujud, Pak, nah kita duduk terlebih dahulu, baru kemudian berdiri. Nah, duduk seperti ini namanya disebut duduk istirahah. Ya, jadi duduk di dalam sholat itu ya selain duduk iftirosh dan duduk tawarruk, ada juga duduk namanya istirahah. Ya, dan tadi duduk istirahah hanya pada rakaat berapa? Ke-1 mau naik kedua, ketiga mau naik keempat. Nah, tapi yang jadi masalah, Pak, duduk istirahah ini, singkat saja saya sampaikan ya. Duduk istirahah ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari diisyaratkan bahwa dilakukan oleh seorang sahabat karena mencontoh Rasulullah, Pak, ketika beliau berumur sudah tua. Nah, akhirnya para ulama kita berbeda pendapat. Sebenarnya duduk istirahah itu babnya ta'abbudi atau ta'akuli. Paham maksudnya, Pak? Babnya ta'abbudi atau ta'akuli. Jadi duduk istirahah itu, Pak, babnya adalah dia masuk kategori amalan yang memang disunnahkan dalam kondisi apapun, atau dia sebenarnya ada tujuan, yaitu disunnahkan bagi yang membutuhkan. Nah, kalau disunnahkan dalam kondisi apapun, Pak, namanya disebut ta'abbudi. Tapi kalau disunnahkan karena ada suatu hajat, berarti dia disebut ta'akuli. Nah, maka dalam masalah ini para ulama awalnya sepakat dulu ya, disunnahkan duduk istirahah bagi yang membutuhkan. Apakah karena badannya yang gemuk ya misalnya, maka dia duduk dulu biar kalau langsung berdiri kan takutnya kakinya encok gitu kan. Nah, maka duduk terlebih dahulu untuk mengambil ancang-ancang misalnya. Atau kalau orang yang sudah berumur tua misalnya. Nah, ini maka semua ulama sepakat kalau yang membutuhkan hukumnya sunnah. Tapi, Pak, kalau yang tidak membutuhkan ya misalnya masih muda, badannya juga masih energik untuk bisa langsung berdiri, apakah ini disunnahkan duduk istirahah ini? Nah, yang mengatakan hukum duduk istirahah itu disunnahkan, Pak, hanya mazhab Syafi'i dalam setiap kondisi apapun. Tapi hukumnya sunnah ya, bukan rukun, bukan wajib. Sedangkan kalau mayoritas ulama mengatakan hukum melakukan duduk istirahah adalah tidak sunnah. Ya, tidak sunnah itu ya artinya afdolnya langsung berdiri. Ya, nah, ini jadi yang mensunnahkan hanya mazhab Syafi'i. Kemudian cara berdiri setelah duduk tahiyat awal, Pak. Cara berdiri setelah duduk tahiyat awal. Nah, bagaimana? Untuk cara berdirinya, jemaah sekalian, ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah cara berdirinya menurut mazhab Hanafi dan Hambali langsung ya, dengan tangan tetap di atas lutut langsung berdiri. Sedangkan kalau dalam mazhab yang kedua, Pak, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i, tangan berada di atas lantai. Nah, tapi yang jadi masalah, Pak, ketika tangan berada di atas lantai, posisi tangannya seperti apa? Nah, dalam masalah ini Syekh Al-Albani mensunnahkan tangannya dikepalkan. Tapi kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, Pak, sunnahnya tangannya tidak dikepalkan tapi tetap dibentangkan. Artinya Syekh Al-Albani dalam masalah ini, Pak, menggunakan hadis riwayat Imam Tabrani yang menceritakan Nabi SAW itu menggepalkan tangannya seperti sedang menumbuk tepung ya. Tapi oleh pendapat para ulama yang mengatakan sama diletakkan di atas lantai tapi tidak dikepalkan, ini mengatakan hadis riwayat Imam Tabrani itu adalah hadis yang dhaif. Jadi maka sunnahnya tetap dibentangkan. Nah, saya contohkan, Pak, ya, ketiga mazhab ini, Pak. Kalau mazhab yang pertama, saat duduk tahiyat awal, ini tahiyat awal ya. Nah, mazhab yang pertama itu tidak meletakkan tangannya di atas lantai tapi langsung tetap di lutut, langsung berdiri. Jadi misalnya setelah baca Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdirinya kayak gini, bertumpu di atas
lutut. Nah, sedangkan kalau yang mensunahkan apa? Meletakkan di atas lantai, nah, maka dalam masalah ini Syekh Al-Albani dengan cara dikepalkan. Syekh Al-Albani kayak gini. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i dan Maliki tidak dikepalkan, tapi tetap dibentangkan seperti ini. Jadi ada 3 cara, Pak. Cara yang pertama bertumpu pada lutut. Cara kedua bertumpu di atas tangan dengan cara dikepalkan. Cara yang ketiga bertumpu di atas tangan dengan cara bentangkan. Nah, ada 3 cara, ya. Nah, jadi ya ketiga cara itu sebenarnya, Pak, mau mana aja yang diambil silakan aja, Pak, ya. Karena satu hukumnya sunnah, ya, walaupun ada hadisnya yang dianggap lemah dan seterusnya. Dan yang kedua, Pak, sesungguhnya, Pak, perselisihan para ulama pada wilayah amalan sunnah. Para ulama biasanya menganjurkan begini, mana pendapat yang afdolnya diambil adalah yang lebih mendatangkan khusyuk. Ya, jadi kalau ada khilafiyah masalah sunnah, Pak, walaupun mengatakan ini afdol dan seterusnya, tapi yang paling afdol adalah yang lebih mendatangkan khusyuk. Dan setiap orang kan kekhusyuan bisa beda-beda. Nah, jadi tapi jangan sampai ya perbedaan kayak gini, Pak, menjadikan kita saling memberikan vonis ini tidak sesuai sunnah, ini sesuai sunnah. Nah, ini yang keliru. Ya, karena semuanya datang dari pendapat ulama yang tentu mereka memahaminya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian jemaah sekalian, ketika kita mau berdiri, Pak, disyariatkan membaca takbir, namanya takbir intiqal. Dan sama seperti takbir intiqal yang lain, mayoritas mengatakan sunnah, sedangkan mazhab Hambali mengatakan wajib. Allahu Akbar itu namanya takbir intiqal. Lalu, nah ini yang agak berbeda, Pak, dengan rakaat-rakaat yang lain. Mayoritas ulama atau 2 pendapat ya, khususnya mazhab Syafi'i dan Hambali mensunnahkan mengangkat tangan, tapi khusus untuk ketika mau naik rakaat kedua. Jadi artinya, Pak, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengangkat tangan itu ada 4 posisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga mau i'tidal, dan yang keempat ketika mau naik ke rakaat ketiga setelah rakaat kedua tahiyat awal. Ya, tapi ini untuk mengangkat tangan yang keempat ini, Pak, hanya untuk tahiyat awal naik ke rakaat kedua. Adapun untuk rakaat ketiga naik ke 4, rakaat ke-1 naik ke 2, maka tidak ada mengangkat tangan. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, Pak, mengangkat tangan cuma sekali saja, yaitu saat takbiratul ihram. Nah, itu yang membedakan ya. Dan yang terakhir adalah tata cara sholat untuk rakaat kedua, ketiga, keempat pada asalnya sama saja selain tahiyat awal tadi ya. Jadi pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah tidak ada doa iftitah dan juga tidak ada setiap rakaat itu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tapi, Pak, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i, sebelum membaca Al-Fatihah tetap disunnahkan membaca ta'awuz. Ya, jadi ketika naik ke rakaat kedua kita mau baca Al-Fatihah, nah maka sebelum baca Al-Fatihah tetap disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tidak disunnahkan membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah hanya sekali saja di rakaat yang pertama. Ya, dan yang tentunya pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga dan keempat tidak lagi membaca surat, cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah dibaca pada setiap 4 rakaat salat, sedangkan untuk surat setelah Al-Fatihah hanya dibaca di rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, tapi iftitah hanya rakaat pertama, sedangkan ta'awuz dibaca setiap rakaat. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika engkau hendak membaca Quran, maka mulailah dengan membaca a'udzubillah. Dan Al-Fatihah termasuk bagian dari Al-Quran. Nah, jadi tetap disunahkan. Tapi iftitah tidak, ya, hanya cukup di rakaat pertama saja. Baik, jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada posisi rakaat yang berikutnya ya. Insyaallah nanti untuk berikutnya kita masuk ke tahiyat akhir dan penutup-penutup salat yang lainnya dari tata cara sholat Rasulullah yang dipahami oleh para ulama. Baik, kalau masih ada waktu saya kembali berikan waktu. Baik, Ustaz, ada beberapa menit lagi sebelum suruh, mungkin ada 1 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya tentang konsistensi dalam mazhab. Kalau tadi dikatakan untuk perkara yang sunnah bisa kita mengambil sebagai usul kita. Tapi kalau itu berbeda mazhab, bagaimana hukumnya gitu kan? Kalau misalnya kita di awal konsisten dengan mazhab Syafi'i, tapi kemudian di tengah-tengah kita mau mengambil
Assalamualaikum. Hambali, sebentar kan saya dalam berjamaah, saya jamaah itu bisa ada yang Syafi'i, Hambali dan lain-lain kan. Apa namanya? Berarti disunahkan juga untuk Fatah memberikan kode ya. Kalau wajib. Artinya secara umum kalau misalnya di kesimpulan Fatah itu menjadi sunnah karena beragamnya mazhab ma'ruf itu. Ya, ya. Ya kan? Kemudian apa namanya? Sujud sahwi menurut Imam Syafi'i dalam sunnah abad ketika dia lupa membaca salawat itu juga imam saya lupa membaca salawat bisa jadi dia sujud sahwi juga kan. Sementara imam nggak tahu nih apa kesalahan imam sendiri kan yang tahu. Jadi dalam situ memungkinkan juga ya. Baik. Pertama Pak, kita bedakan dulu ini dari 3 pertanyaan ini ya. Pertama kita harus bedakan dulu antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Karena ketiga masalah ini ada kaitannya dengan perbedaan pilihan terhadap mazhab ya. Kalau kita bicara dalam konteks sholat sendirian Pak, maka ya tadi pilihan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Tetapi ketika kita misalnya dalam sholat sendirian itu berkeinginan untuk mencari atau berkeinginan dalam tanda kutip pindah-pindah mazhab karena ada lebih kekhusyuan yang didapatkan, apakah itu kemudian dibolehkan? Jawabannya dibolehkan Pak, tapi dengan syarat. Kata Imam Ad-Dirdir Al-Maliki, bukan dalam rangka untuk littala'ub biddin, bukan untuk bermain-main. Artinya tidak pindah-pindah itu satu rakaat mazhab A, rakaat kedua mazhab B, ini gara-gara disampaikan di dalam pengajian akhirnya tahu, wah dah saya ganti-ganti mazhab setiap rakaat. Nah ini enggak juga. Kalau itu tujuannya main-main, maka ini adalah istihza, termasuk bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konteksnya maka tadi saya bilang kita berpindah-pindah mazhab itu dalam amalan yang bahkan bukan hanya amalan sunnah Pak ya, termasuk amalan yang rukun sekalipun misalnya, jika itu kemudian di tengah perbedaan ulama ada yang lebih ringan dan kita lebih khusyuk mengambilnya, atau memang ada hajat dan kedaruratan, nah itu boleh-boleh saja. Makanya kata Imam Nawawi Pak dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan talfiq fil madhab ya, berpindah-pindah madhab itu beliau mengatakan itu boleh selama tidak dalam rangka talaqqut birrukhas, tidak dalam rangka untuk mencari-cari kemudahan yang tujuannya untuk bermain-main ya. Karena seorang ulama juga pernah mengatakan, atau para ulama kita mengatakan, man tatabba'a rukhas faqad tazandaq. Barang siapa mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan para ulama yang biasanya hawa nafsu dan bermain-main, itu sudah jatuh kepada vonis zindiq. Zindiq itu Pak lebih buruk daripada fasik ya. Jadi lebih dekat kepada kekafiran. Nah, maka dalam konteks ini kalau kita sudah mengetahui adanya perbedaan pendapat, di satu sisi untuk melapangkan dada kita di tengah perbedaan itu, tapi di sisi yang lain juga untuk memberikan kemudahan ketika kita berat konsisten dengan satu madhab, silakan berpindah ke madhab yang lain, tapi tujuannya untuk mencari kekhusyuan yang lebih tinggi, ataupun misalnya untuk mengambil keringanan karena kesulitan di dalam dirinya sendiri. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Mau antara amalan, misalnya gini Pak, amalan sunnah ya, anggaplah kita biasanya Pak tahiyat awal itu duduk iftiras, tahiyat akhir duduk tawarruk. Nah pas lagi sholat berjamaah Pak, rupanya posisi kita di tengah-tengah antara dua orang yang badannya besar Pak. Nah coba, dan rapat dan rapat, sudah mulai kepikiran dari sejak rakaat pertama nih Pak, nanti duduk tahiyat akhirnya gimana nih karena khawatir nanti jarinya ketindihan sama badannya yang berat, wah malah nggak khusyuk soalnya gitu kan. Nah akhirnya apa yang dilakukan Pak? Tahiyat akhirnya mengambil posisi duduk iftiras ya, dengan alasan itu tadi gitu kan. Nah nggak masalah, silakan, toh itu juga hukumnya sunnah gitu. Jadi maka di sini boleh-boleh saja kita berpindah mata seperti itu. Nah begitu juga ketika kita yang kedua Pak, sholat berjamaah. Nah ketika kita sholat berjamaah, sebenarnya Pak kaidah dasarnya adalah setiap orang itu kalau sholat berjamaah mengikuti madhab dan pilihan pendapatnya masing-masing ya. Artinya tidak dipaksakan seorang muslim itu Pak harus ikut madhab imamnya atau harus ikut madhab makmumnya, nggak dipaksakan ya. Tapi memang kadang ada kondisi Pak di mana kita hendaknya menghargai pandangan umum masyarakat untuk menghindari fitnah yang seandainya terjadi gara-gara kesalahpahaman. Makanya para sahabat Nabi SAW Pak sudah mencontohkan ketika mereka berjamaah, mereka kemudian istilahnya mengabaikan pendapat pribadi, mengikuti apa yang diambil oleh kebanyakan masyarakat. Nah ini seperti dicontohkan dalam hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah,
perbedaan pendapat antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan, Pak, itu menjadi Amirul Hajj, menjadi pemimpin dalam jamaah haji saat beliau menjadi khalifah. Nah, saat itu, Pak, Sayyidina Utsman bin Affan pada setiap sholat 4 rakaat, duhur, asar, isya, beliau tetap melakukan sebanyak 4 rakaat. Itmam namanya, nggak dikosor. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, Pak, yang saat itu baru datang dari Kufah bersama beberapa muridnya berangkat haji, berpendapat bagi jamaah haji afdolnya adalah sholat 4 rakaat itu dikosor seperti Rasulullah SAW sholat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, dan di belakang Umar, semuanya mengkosor sholatnya. Tapi ketika yang jadi imam adalah Sayyidina Utsman, Pak, di mana Sayyidina Utsman kemudian tetap tidak mengkosor dalam beberapa sholat itu, ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau tetap menjadi makmum sholat di belakang Khalifah Utsman, tidak mengkosor, bahkan tidak memisahkan diri dari jamaah Sayyidina Utsman. Nah, saat itulah kemudian murid-murid beliau yang berada di Irak, Pak, yang berasal dari Irak, maksud saya, yang berasal dari Irak protes. Wahai imam gitu, wahai guru, Anda berpendapat sholatnya hendaknya dikosor, bahkan Anda mengatakan begitulah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar melakukannya. Kok tiba-tiba saat yang jadi imamnya adalah Khalifah Utsman, ya, mengabaikan apa yang Anda yakini, malah mengikuti pendapat Sayyidina Utsman. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud, Pak? Beliau memberikan satu kaidah penting bagi kita dalam konteks berjamaah. Beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Ya, berbeda dan membedakan diri ketika sedang berjamaah adalah suatu keburukan. Jadi artinya, Pak, ya, saya sering sampaikan berulang kali, Pak, jangan punya cara pandang ingin tampil beda ketika kita sedang berjamaah. Karena itu bukan sikap yang bijak. Nah, jadi kalau kita misalnya sedang sholat berjamaah, Pak, ya kita sadari saja imamnya ataupun makmumnya banyakkan ikut pendapat madzhab apa. Nah, jadi kalau misalnya nih yang tadi contohkan, saya meyakini bahwa tahiyat awal itu hukumnya wajib mengikuti madzhab Hambali misalnya. Nah, imamnya kemudian lupa melakukan tahiyat awal. Nah, tapi kita menyadari, Pak, bahwa mungkin makmumnya di situ kebanyakan termasuk imamnya ikut pendapat madzhab Syafi'i. Nah, maka dalam kondisi kayak gini kita nggak usah fatah, walaupun kita meyakini itu adalah kebolehan bagi kita untuk melakukan fatah, karena yang meyakini wajib, ya. Jadi kita ikuti pendapat kebanyakan. Tapi kalau misalnya, Pak, kita tahu masjidnya itu misalnya memang meyakini bahwa mereka madzhabnya Hambali misalnya, ya tetap kita bisa mengikuti madzhab yang kita yakini. Jadi disinilah pentingnya jamaah sekalian kita memahami di mana kita sholat itu yang umumnya dilakukan oleh masyarakat ikut pendapat apa. Dan ini bukan hanya di Indonesia, Pak, ya, bukan hanya di Indonesia, ya. Walaupun Indonesia sih bisa dikatakan, Pak, di Indonesia hukum asalnya masjid-masjid bermadzhab Syafi'i, ya, walaupun nanti bisa saja berubah gitu. Tapi kalau misalnya di tempat di luar Indonesia, Pak, nah ini baru kita harus paham adanya perbedaan itu. Apalagi di Arab Saudi, Pak, ya, Makkah Madinah itu nggak bisa juga dipastikan madzhabnya Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi gitu, ya. Ya, karena di sana juga campur baur juga, seluruh madzhab datang semua ke sana kan gitu. Nah, tapi intinya pentingnya kita menyadari adanya perbedaan-perbedaan seperti ini. Baik, kemudian yang ketiga, apa tadi Mas lupa, Pak, ketiga? Sujud sahwi. Kita meyakini misalnya sujud sahwi hukumnya sunnah. Tadi gimana, Pak? Ketika meninggalkan sudah abad, misalnya tidak membaca salawat di tahiyat awal, kan sudah abad tuh menurut Imam Syafi'i, imamnya. Maksudnya imamnya tidak membaca, tapi tidak diketahui oleh makmum gitu, ya. Jadi imamnya posisinya duduk tahiyat awal, tapi tidak membaca bacaan yang ada di tahiyat awal yang hukumnya sunnah abad. Ya, jadi artinya gini, jamaah sekalian, tapi saya perlu luruskan, Pak, sholawat di dalam tahiyat awal itu bukan sunnah abad, sunnah biasa. Yang sunnah abad di dalam tahiyat awal hanya tahiyat sampai tasyahud saja. Adapun sholawatnya tidak, ya. Jadi kalaupun misalnya nggak baca sholawat sudah sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sendiri nggak masalah. Tapi misalnya gini, Pak, imamnya misalnya walaupun mungkin nggak terjadi, ya, anggaplah nggak baca syahadat, Pak, di dalam tahiyat awal, ya, sampai hanya sampai salam saja kan, tahiyatu barakatuh thayyibatu assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba langsung berdiri misalnya. Nah, lalu sadar belum membaca tasyahud di dalam tahiyat awal, yang otomatis, Pak, si imam ini kan nanti disunnahkan sujud sahwi. Tapi yang jadi masalah makmumnya nggak tahu, Pak. Makmumnya meyakini imamnya sudah baca tahiyat awal kan. Tiba-tiba sebelum salam kok imamnya langsung
sujud sahwi. Nah, bagaimana posisi makmum gitu kan? Apakah makmum juga kemudian mesti mengikuti tahiyat awal atas dasar sesuatu yang tidak diketahui alasannya apa? Itu Pak ya. Jawabannya Pak, makmum tetap wajib ikut sujud sahwi. Karena kaidahnya yang tadi saya katakan Pak, selama imam belum membaca salam, apapun yang dilakukan oleh imam harus diikuti oleh makmum. Kalau mau protes nanti setelah salam Pak. Kalau mau protes gitu ya. Nanti setelah salam, assalamualaikum, datangi imamnya. Pak, kenapa tadi sujud sahwi? Masalahnya apa? Itu silakan dia Pak. Tapi jangan protes kalau belum salam, apalagi memberontak Pak, memisahkan diri gitu kan. Salam sendiri bisa aja ya enggak. Tetap namanya salat berjamaah, kita terikat dengan hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Nah, jadi dan sujud sahwi hukumnya sunnah, jadi enggak ada masalah kalaupun diikuti oleh makmum tanpa dia tahu alasan. Tapi Pak, sebaiknya ya, kalau imam ingin melakukan sesuatu yang itu dianggap khawatir makmumnya salah paham, ya sebaiknya diingatkan kalau bisa ya sebelum sholat. Contoh misalnya gini Pak, misalnya di hari Jumat kadang kan ada disunahkan sujud tilawah gitu ya. Nah ini kadang mungkin makmumnya kan nggak semuanya orang asli sini gitu ya misalnya ya. Nah, jadi sebelum sholat diingatkan saja, mohon maaf nanti kita insya Allah akan melakukan sujud tilawah. Jangan dikira pas sujud itu Pak, setelah sujud tiba-tiba setelah baca ayat langsung sujud lalu tiba-tiba berdiri. Dipikirnya oleh makmum yang nggak tahu itu ini sholat aliran apa lagi nih, nggak ada ruku gitu. Nah, ini jadi masalah gitu kan ya, karena nggak semua makmum itu paham dengan apa yang dipilih oleh imam, termasuk kalau milih bacaannya, qiraatnya dan seterusnya juga ada Pak. Karena saya punya beberapa teman Pak ahli dalam ilmu qiraat, jadi bacanya misalnya pakai imalah wadduha walaili idza saja gitu kan. Nah itu pas beliau baca, beliau sudah menginformasikan Pak, beliau sudah menginformasikan sebelum sholat saya akan membaca qiraat Warsh. Ya, di antaranya ada imalah dalam ya manqus ya, yaitu wadduha dan seterusnya. Nah, maka beliau sampaikan sebelum sholat Pak, bagus, sudah itu bagus itu kan. Tapi yang jadi masalah Pak, ada makmum yang masbuk nggak tahu informasi itu. Nah gitu. Setelah selesai sholat, makmum ini malah kemudian keluar-keluar, imamnya nggak pernah belajar tajwid gitu. Padahal yang salah siapa? Yang salah makmumnya karena nggak paham qiraat. Nah, ya tapi ya beliau mengambil sikap itu bagus Pak untuk ngajarin ke masyarakat bahwa ada bacaan yang berbeda gitu. Tapi kan ya kita sebagai makmum juga jangan hanya bersandarkan kepada ilmu yang kita ketahui, bisa jadi ada ilmu lain yang kita nggak ketahui. Nah jadi ya disitulah pentingnya memperluas bahasa kita tuh Pak. Kalau orang yang perlu baca itu ya memperluas wawasan, mengentalkan kopinya ya ada semacamnya gitu. Jauh mainnya. Mainnya lebih jauh. Nah, mainnya lebih jauh bahasanya. Baik begitu Pak, wallahu a'lam ya. Baik Ustaz, terima kasih karena sudah masuk seluruh. Terima kasih materinya pagi ini, dan kepada Bapak Ibu terima kasih juga atas kehadirannya, dan terima kasih juga atas support sarapan pagi ini dari Pak Taufik, dan silakan Ustaz ditutup saja. Baik, mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan munajah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk setelah itu nanti bisa kita sarapan bersama.